Waspadalah nakku malam dan siang, tetapkan berdoa setelah sembahyang, agar terhindar aral melintang, besar kapal, besar gelombang. Kembali lagi teman-teman semua ya, Maulana Syekh itu bukan hanya seorang ulama yang menghabiskan usianya berkholwat ya, menyepi, menyendiri dalam ruang-ruang kholwat beliau. Tetapi beliau juga adalah seorang ulama yang rajin menyapa umat. Beliau adalah seorang mahaguru yang rajin menyapa para tulab dan tholibat. Beliau adalah seorang ulama yang rindu bertemu jamaah, bertemu umat. Oleh karena itu tak henti-hentinya beliau menasihati, tak henti-hentinya bahkan beliau memberikan suntikan kekuatan bukan hanya jasmani tapi juga ruhani. Seperti ini yang beliau sampaikan. Waspadalah nakku malam dan siang. Beliau meminta kita untuk selalu waspada. Jangan merasa santai, jangan merasa biasa-biasa saja. Jangan merasa normal. Orang mukmin jangan merasa normal, apalagi merasa nyaman. Karena sudah sholat nyaman, lalu kemudian dia tidak menambah ibadahnya. Karena sudah merasa baca satu buku lalu dia nyaman, nggak mau baca buku-buku yang lain lagi. Atau merasa dirinya karena sedang berada di tempat yang aman lalu dia lupa untuk meminta keamanan dari yang memberikan keamanan. Ya amanal khalqi, ya hai zat yang memberikan keamanan terhadap makhluk ini. Agisna ya Rabb, bantulah kami wahai Tuhan yang maha membantu. Ya, beliau mengatakan waspadalah nakku malam dan siang. Malam dulu baru siang. Kenapa? Malam itu sepi, malam itu hening, malam itu juga bagus buat mereka membeningkan hati. Malam itu sering menjadi tempat orang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat, malam juga menjadi tempat dan waktu para penjahat untuk beraksi, mengambil sapi orang, mengambil binatang ternak orang, bahkan untuk mengambil harta benda orang lain. Malam itu begitu sunyi, mencekam, bisa bahaya. Oleh karena itu beliau mengatakan tetapkan berdoa setelah sembahyang. Habis maghrib kita berdoa, habis isya kita ratiban, habis isya kita hiziban, habis isya kita berwirid panjang, supaya sepanjang malam setan yang durhaka, jin-jin yang jahat, sihir-sihir yang berterbangan, dan semua aktivitas gelap dari yang makhluk yang gelap-gelap itu bisa kita hempaskan dengan zikir dan doa yang kita panjatkan sepanjang malam, agar terhindar aral melintang. Banyaknya ujian, banyaknya cobaan, banyaknya bala, bahkan itu sering hadir di malam hari, sering menyapa orang di malam hari, ya kan? Begal kebanyakan malam-malam, pergi ngapel, pergi apa, ketemu masalah di jalan. Kenapa? Malamnya kurang sembahyang, kurang doa, akhirnya banyak derita, banyak penderitaan, banyak broken terjadi malam-malam. Biasanya melamunnya aneh-aneh anak muda kalau malam-malam kan. Akhirnya kesurupan. Nah ini besar kapal, besar gelombang. Kalau menyambung kembali wasiat sebelum, terlalu banyak ujian kita ini dalam medan dakwah, terlalu banyak ujian kita dalam medan juang ini. Bagi yang sedang merintis pondok, besar ujiannya, belum dicibiri, belum dibully, belum dicaci maki, belum juga dana-dana tersendat-sendat kan, gaji nggak lancar, bangunan juga belum bagus, naik juga ke lantai 2 dan 3. Bagi kalian yang medan dakwah, bensin kadang kurang, bensin, berjalan jauh, jalan kaki, capek, mau makan gak ada duit. Ingat, malam hari berdoalah kepada Allah, angkat tangan tinggi-tinggi, khusyukkan hati, munajat kepadanya. Insya Allah wal mu'ti, dialah Allah yang maha memberi, waladzi yarzuqu man yasha, dialah Allah yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki. Besar kapal tambah besar kapal tambah besar gelombang, karena kapal kecil tidak akan mungkin akan bepergian terlalu jauh ke tengah lautan lepas. Dia tidak akan kuat untuk menahan gelombang yang begitu besar. Tapi kapal besar akan pede, akan berani menyeberang
ya lautan yang luas, samudra yang dalam. Dia berani ya untuk menghadapi besarnya gelombang. Semakin besar gelombang, semakin ke tengah kita, semakin banyak pulau yang bisa kita temukan, semakin banyak ikan yang kita dapatkan. Karena ikan besar hanya ada di kedalaman. Yuk kita menyeberang, ya menyeberang ke pulau yang lebih besar, ya menyelam ke lautan yang lebih dalam. Ujian akan semakin besar, why not? Kenapa tidak kita hadapi? Karena kita akan punya tempat yang lebih istimewa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.